Halo guys, selamat datang kembali di channel Praktek Otodidak. Mengingat kondisi pandemi yang tak kunjung berakhir ini, mewajibkan kita menjalankan protokol kesehatan. Langkah pencegahan agar tidak terjangkit virus tersebut, salah satunya yaitu mencuci tangan dan cek kondisi suhu tubuh atau kesehatan. Di sini saya akan membuat alat yang sering kita jumpai ketika masuk mall, perkantoran, rumah sakit, dan lain-lain. Dimana sebelum menuju pintu masuk, biasanya kita diwajibkan untuk mencuci tangan dan cek suhu tubuh terlebih dahulu. Untuk itulah saya mencoba membuat sendiri menggunakan microcontroller Arduino. Mau tahu bagaimana caranya? Simak terus videonya. Di sini saya menggunakan kotak plastik bekas kue yang sudah bolong untuk penempatan komponen dan baut. Dan komponen awal yang terpasang di sini adalah modul relay dan LED. Untuk LED seperti pada skema ini, kita tambahkan R100 ohm di kaki positif atau anoda, yaitu di kaki LED yang panjang. Lalu di kaki katoda saya sambungkan kabel yang mana nantinya akan terhubung ke jalur negatif. Begitu juga di kaki anoda, saya sambungkan kabel yang nantinya akan terhubung ke pin Arduino. Dan kabel konektor dari modul relay yang berwarna hitam dan merah ini nantinya akan terhubung ke pompa airnya. Kemudian di sini ada pin header female yang sudah saya seri, di mana nantinya akan digunakan untuk jalur negatif. Dan untuk kabel negatif dari LED-nya langsung kita solder saja. Setelah itu kita pasang LCD yang sudah dihubungkan kabel jumper pada kaki SDA dan SCL. Setelah terpasang, langsung kita kencangkan dengan baut. Lalu kita pasang sensor suhunya dan direkatkan agar mempermudah dalam pemasangan komponen selanjutnya. Untuk pin header saya gunakan sebagai input dari jalur power 5 volt dan negatif pada Arduino. Jadi sebaiknya kita lekatkan dengan lem, karena kalau kabelnya kendor sedikit saja maka dapat menyebabkan error. Oke, jika sudah, kita hubungkan kabel jumper SDA dan SCL dari LCD ke kaki SDA dan SCL sensor suhunya, seperti pada skema ini. Dan setelah itu kita hubungkan kabel SDA dan SCL-nya ke pin digital dan kabel powernya ke pin 5 volt dan grounding Arduino. Oke, seperti ini. Lalu kita hubungkan kaki LED anoda ke pin 8 Arduino. Kita hubungkan juga power dan grounding dari sensor suhu
menuju pin header positif dan negatif. Untuk pin 2 dari Arduino ini nanti kita hubungkan ke kabel out sensor proximity. Lalu hubungkan juga pin VCC dan grounding dari modul relay menuju pin header positif dan negatif. Dan jalur in dari modul relay ke pin 7 Arduino. Lalu kita kasih lem kembali di bagian sensor suhu dan bautnya saya lepas saja agar tidak mengganggu sinar inframerah yang dipancarkan. Dan ini adalah sensor proximity P18-D80NK, yang mana koneksi kabelnya terdiri dari grounding warna biru, VCC warna merah, dan out warna hitam. Kita hubungkan kabel out menuju pin 2 dari Arduino dan kabel jumper VCC dan grounding dari pin header menuju ke warna biru dan merah. Oke, jika semua komponen sudah terhubung, kita rapikan semua pengkabelannya untuk memudahkan dalam pemasangan board Arduino yang sudah saya tambahkan spacer. Di bagian depan kita rapikan lagi agar lebih enak terlihat, lalu kita tutup casing boxnya dan melakukan uji coba apakah program bekerja dengan baik. Bisa kita lihat jika objek, dalam hal ini tangan saya, didekatkan ke sensor suhu, maka sensor akan membaca suhu tubuh dan LED sebagai indikatornya akan menyala. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada objek, maka lampu LED akan mati dan tampilan pada LCD tertulis cek suhu Anda. Lalu saya mencoba untuk menguji sensor proximity-nya. Bisa kita lihat di serial monitor, jika ada objek didekatkan ke sensor, maka tertulis di sini sedang cuci tangan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada objek, maka yang tertulis adalah belum cuci tangan. Jadi, fungsi dari sensor proximity ini adalah sebagai switch otomatis yang akan menggerakkan pompa airnya jika ada objek atau ada yang mau mencuci tangan. Begitu juga dengan nilai dari suhu akan terbaca di serial monitor apabila sensor suhunya bekerja. Oke, dengan ini maka hasil program yang saya buat bekerja dengan baik, dan untuk skema dan script programnya nanti akan saya tulis di website yang linknya ada di deskripsi. Untuk selanjutnya adalah menghubungkan pompa air dan adaptor 12 volt dengan alat yang telah kita rangkai tadi. Di sini saya menggunakan pompa air 12 volt yang biasa digunakan pada akuarium, dan kabelnya telah saya tambahkan agar lebih panjang. Untuk kabel positif dari pompa saya hubungkan ke kabel konektor warna merah
dan negatifnya dihubungkan ke jalur negatif pada adaptor. Dan kabel yang saya lingkari ini difungsikan untuk power Arduino dan hanya menggunakan satu jatuh daya. Jadi selain untuk menghidupkan pompa, adaptornya saya koneksikan juga untuk menyalakan Arduino. Bila kurang jelas, bisa lihat gambar rangkaian ini. Agar bisa terhubung ke port Arduino, di sini kita tambahkan jack DC. Awas jangan kebalik ya, berhubung ini sumber power. Kalau positif dan negatif terbalik, dikhawatirkan akan merusak komponen dan board Arduino itu sendiri. Dan dipastikan kabelnya jangan kendor dan sebaiknya disolder. Oke, ini adalah adaptor 12 volt yang saya pakai dan kabel konektor yang telah kita rangkai tadi. Kita hubungkan ke jalur kabel yang menuju modul relay dan jack powernya kita hubungkan ke Arduino. Dan ini adalah alat yang telah dibuat dan sudah disiapkan galon sebagai tempat penampungan air beserta selangnya. Kita hubungkan selangnya menuju pompa yang mana air akan keluar. Berhubung ini berjenis pompa celup, maka pompanya saya masukkan ke dalam galon dan biarkan selangnya di luar seperti ini. Setelah itu tinggal kita pasang sensor proximity-nya. Agar bisa berfungsi secara otomatis, lebih baik sensor proximity-nya kita dekatkan dengan selang tempat cuci tangan. Oke, seperti ini. Saya nyalakan power supply-nya dulu. Sama seperti uji coba program tadi, nilai suhu tubuh akan ditampilkan pada LCD apabila sensor suhunya akan bekerja atau anggota tubuh kita didekatkan ke sensor. Berhubung alat termometer ini berjenis inframerah, maka pengukuran yang tepat sebenarnya sensor didekatkan di permukaan dahi dan tidak terlalu jauh seperti ini. Jadi jika ada yang mencoba, bisa kalian kreasikan sendiri ya untuk penempatan sensornya. Oke, selanjutnya kita uji coba bagian cuci tangan atau wastafel otomatisnya. Dengan jarak lebih kurang 80 cm, sensor akan bekerja dan menggerakkan pompa sehingga air akan keluar dari selangnya secara otomatis. Sebaliknya, jika objek berada pada posisi yang tidak terjangkau oleh sensor, maka output rangkaian sensor akan bernilai 0, berarti tidak dapat menggerakkan pompa sehingga air tidak keluar. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga pandemi COVID-19 ini akan cepat berakhir. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.